Untuk pertama kali sejak menjadi presiden, Prabowo Subianto bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media massa dan jurnalis senior. Pertemuan yang disertai diskusi itu berlangsung sekitar 6 jam di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat pada 22 Februari 2025. Pertemuan itu berlangsung sehari setelah demonstrasi besar-besaran sejumlah elemen masyarakat, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bersama Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pemerintahan Prabowo. Tim media Prabowo melalui keterangan tertulis menyebutkan pertemuan diawali dengan makan siang bersama. Setelah makan, Prabowo dan pemimpin redaksi media berdiskusi tentang berbagai isu terkini yang sedang berkembang di masyarakat, termasuk mengenai kebijakan strategis Prabowo. Prabowo menuturkan media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat. Media terutama CNN yang sekarang lagi diulas oleh netizen bahwa CNN ini terlihat hanya memberitakan bagian negatif dari kampanye mahasiswa, itu adanya kerusakan, adanya chaos, adanya bentrokan, dan tidak memuat atau bahkan mengulas inti dari tuntutan gerakan mahasiswa. Prabowo berdiskusi dengan pimpinan redaksi media massa selama 6 jam, sehari setelah demo Indonesia gelap. Menurut kalian mereka ngomongin apa, guys? Pantesan guys, kemarin waktu demo gak ada sama sekali stasiun TV yang menayangkan demo guys, sama sekali gak ada. Terus sekarang media massa juga mau dibungkam. Waduh, lama-lama Indonesia balik ke zaman Orde Baru nih guys. Ya gak salah sih, soalnya kan dia mantunya Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari yang lalu ya, Prabowo mengundang Pemret Media Massa ke Hambalang untuk diskusi isu terkini, katanya sih gitu ya. Ini yang menjadi menarik ya, hampir semua media yang diundang, tetapi yang tidak datang hanya salah satu media yang bernama Tempo. Tempo tetap konsisten, dia tidak mau ya menjadi bagian dari pemerintah. Jadi Tempo benar-benar cukup kritis, kita lihat benar-benar sangat independen sekali memberitakan ya tentang pemerintah dan melakukan pengawasan, jadi bagian dari masyarakat. Nah, yang menarik di sini ya, pertemuan Prabowo dengan Pemret ini mengundang berbagai spekulasi dari netizen maupun masyarakat di sosial media. Netizen ya menduga pertemuan Prabowo ini yaitu untuk membungkam media terhadap isu-isu terkini seperti kemarin kita lihat ya, Indonesia gelap. Jadi mahasiswa turun ke jalan-jalan ya, menuntut berbagai macam terhadap pemerintah Prabowo. Nah, akibat aksi demonstrasi Indonesia gelap kemarin ya, membuat Prabowo ini ketar-ketir sampai mengundang media massa. Dugaan masyarakat maupun netizen, jangan sampai aksi demonstrasi Indonesia gelap itu disiarkan di TV nasional, dan ini semakin membuat Prabowo ketar-ketir ya. Dan yang lebih parah lagi kemarin ya, di saat Prabowo meluncurkan Danantara, bikin IHSG jeblok ya, saham TLKM hingga BBRI ambles. Jadi saham-saham pemerintah itu banyak ya anjlok gara-gara peluncuran Danantara. Sehingga dengan peluncuran Danantara tidak akan membuat investor semakin yakin terhadap pemerintah Indonesia. Kita berharap Danantara itu membuat investor tambah yakin untuk berinvestasi di Indonesia, malah lari dari Indonesia hingga jeblok 17%. Apalagi kita lihat Prabowo memberi jabatan-jabatan strategis ya kepada pengawas Danantara seperti Jokowi yang sudah jelas-jelas dinobatkan sebagai orang terkorup nomor 2 oleh OCCRP, Burhanuddin yang bekas koruptor. Jadi tidak heran kenapa investor asing lari di Indonesia sehingga membuat IHSG jeblok. Belum lagi ya, masyarakat Indonesia berlomba-lomba akan menarik uangnya di bank pemerintah. Jadi seperti Bank BRI, Bank Mandiri, mereka khawatir ketar-ketir karena bisa-bisa ya program Danantara ini tidak berhasil. Jadi mereka khawatir uangnya bisa hilang dari bank pemerintah. Apalagi syarat nepotisme di dalamnya seperti ada keponakan Luhut, ada Kaisang di struktur organisasi Danantara. Jadi masyarakat Indonesia saja sudah tidak percaya lagi sama pemerintah. Bagaimana dengan investor asing? Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya. Yang terjadi sekarang, pemberitaan buruk soal demonstran, Pemret berusaha dikondisikan, pengerahan buzzer besar-besaran. Kalau kata buku politik kuasa medianya Noah Chomsky, itu bagian dari propaganda otoriter kekuasaan loh. Lo bisa bandingin aja lah, media internasional itu ngasih judulnya semulia ini. Soal gerakan publik itu dianggap semulia itu. Terus
Satu sisi, media di Indonesianya ngeliput berita-berita yang kayak gini. Seakan-akan para demonstran atau publik itu bener-bener salah gitu, bener-bener kriminal. Padahal, kalau lo datang ke aksinya langsung, terutama di Jakarta, mau lo mahasiswa, buruh, kelas menengah, akademisi, influencer, pengusaha, siapapun, di jalan itu sangat akrab, hangat, rasanya seperti lagi reuni. Bahkan ada yang bagi-bagi haus, bagi-bagi roti, saling foto-foto dan sebagainya. Suasananya begitu akrab. Tapi gue heran nggak? Enggak. Kalau di bukunya tadi ya, Politik Kuasa Medianya Noah Chomsky, ada satu perumpamaan yang menarik bahkan. Kalau bajak laut, jumlahnya lebih kecil, mengeruk suatu pulau, itu seakan-akan dianggapnya pencuri, perompak, kriminal. Tapi kalau armada militer suatu negara datang ke suatu pulau untuk menginvasi, dia disebutnya sebagai pahlawan, sebagai penguasa. Padahal dia mengeruk dalam jumlah yang berkali-kali lipat lebih besar. Itu namanya propaganda media. Jadi kalau mau dibandingin seberapa banyak demonstran yang merusak, itu juga diakibatkan karena marah, karena lagi protes, mau dibandingin sama kekuasaan yang berapa banyak merusak pohon, berapa banyak mengkorupsi uang APBN, berapa banyak merusak demokrasi, berapa banyak melakukan nepotisme. Kalau mau dibandingin sih boleh aja. Ya nggak heran juga kalau media di Indonesia mungkin sedikit yang enggak lah, Tempo misalnya enggak, itu cenderung malah berpihak kekuasaan. Ya kita tahu lah siapa-siapa aja bos-bos besar pemilik media-media di Indonesia. Nggak heran kan kalau ada konflik of interest. Makanya aksi besar kemarin itu jarang loh diliput sama TV nasional, padahal penontonnya sebesar ini. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, karena sekarang kita punya media sendiri namanya media sosial. TikTok kita aja penontonnya terbesar di dunia. Jadi kita harus bikin opini kita menjadi matters, menjadi signifikan, karena kita sampaikan fakta dan memang keresahan publik. Media-media yang gak berpihak sama rakyat itu lama-lama udah mirip sama kayak Andrea Yudias, Ali Hamzah. Bedanya mereka punya kantor aja besar. Udah gak ada bedanya itu, sama-sama buzzer jadinya. Apa yang harus menjadi pusat perhatian kita berkaitan dengan berjalannya Danantara? Kita cukup mengutip pernyataan sendiri Presiden Prabowo Subianto dalam satu pidatonya ketika ia berbicara di satu summit, yaitu International World Government Summit di Dubai pada 14 Februari tahun 2025 yang lalu. Presiden Prabowo dengan amat sangat gamblang menegaskan bahwa tingkat korupsi di Indonesia memang parah, dan itu salah satu agenda yang harus ia kelola, harus dia hadapi. Artinya, pengelolaan dana lebih dari 14.000 triliun rupiah oleh Danantara tentu saja menimbulkan satu kecemasan bahwa skala dana sebesar itu dikelola oleh satu badan yang langsung bertanggung jawab di bawah presiden, tentu saja tidak lepas dari ancaman terjadinya praktek korupsi. Seberapa jauh pengawasan akan dilakukan dan bisa efektif terhadap Danantara? Kemarin konsultan IKN, sekarang Dewan Pengawas Danantara. Tony Blair adalah penjahat perang yang tangannya berlumuran darah umat Islam, terutama di Irak. Dia adalah biang kehancuran Timur Tengah, yang ikut merancang invasi ilegal 2003 di Irak yang menewaskan 500.000 lebih orang Islam dengan kebohongan senjata pemusnah massal. Sekarang orang ini malah mau dijadikan Dewan Pengawas Danantara. Proyek 14 triliun dari pajak rakyat Indonesia yang mayoritas Islam. Ini penghinaan total. Duit rakyat untuk membayar penjagal muslim. Di mana akal sehat kalian, wahai presiden dan para pejabat? Media, terutama CNN yang sekarang lagi diulas oleh netizen, bahwa CNN ini terlihat hanya memberitakan bagian negatif dari kampanye mahasiswa. Itu adanya kerusakan, adanya chaos, adanya bentrokan, dan tidak memuat atau bahkan mengulas inti dari tuntutan gerakan mahasiswa. Jadi terlihat bahwa citizen jurnalis itu justru mulai bertentangan atau mengulik-ulik jurnalis-jurnalis raksasa ini yang kelihatannya tidak peduli dengan gerakan mahasiswa. Jadi penanda baru bahwa di dalam politik uang beredar untuk mengendalikan isu, dan karena itu terpengaruhlah pemimpin-pemimpin redaksi ini. Nah, kita hanya ingin menerangkan itu sebagai kondisi sebetulnya kekurangan moral atau bahkan ketiadaan kepedulian moral dari dunia jurnalis, terutama yang mainstream itu, terhadap perjuangan real dari masyarakat sipil yang diwakili untuk sementara oleh gerakan mahasiswa itu. Nah, kita paham bahwa modal selalu beroperasi di belakang meja redaksi itu. Kita paham bahwa koneksi politik selalu jadi faktor yang tiba-tiba mengintervensi meja redaksi. Nah, ini kita ingin ulas sebagai soal yang akan membatalkan fungsi dari pers sebagai sebagai pilar keempat dari demokrasi. Nah, kita tunggu perkembangan berikutnya. Tapi kelihatannya pemilik media mulai terganggu kalau terjadi semacam social unrest,
maka bisnis akan turun, bisnis media akan turun. Tapi sebetulnya pers kan diperintahkan secara imperatif oleh etika publik untuk memihak pada publik, bukan memihak pada pemilik modal. Bahwa dia dikendalikan oleh pemilik modal secara perusahaan, oke. Tetapi etos dari jurnalisme ada berpihak pada public opinion, bukan memproduksi public relation yang bersifat seolah-olah netral, padahal sebetulnya dengan tidak berpihak, maka dia sebetulnya berpihak pada kekuasaan dan berpihak pada modal. Soal kepentingan pemilik modal dan kemudian kolaborasi mereka itu dengan para pengusaha, atau ini lebih luas kita bukan hanya pemilik modal lah ya, kita sebut kekuatan modal melawan independensi media ini sesungguhnya sejak awal sudah diantisipasi oleh para pendiri media ini, oleh para wartawan-wartawan independen ya, dengan yang disebut sebagai firewall teori atau tembok api yang pada skala kecil ini. Kalau kita melihat kalau di media-media di Amerika dulu ada garis pembatas yang sangat jelas, garis kecil hitam gitu antara halaman iklan dan editorial. Namun dalam skala yang lebih besar ini menjadi pembatas yang tegas antara kepentingan penerbit, pemilik modal dengan independensi dari redaksi atau independensi editorial policy gitu biasa disebut. Keputusan untuk memberitakan sesuatu pasti terjadi mungkin 2-30 menit sebelum diedarkan berita itu. Dan kita bisa bayangkan bahwa rapat redaksi pasti dikontrol secara bahkan mungkin secara virtual atau secara hegemonik oleh pemodal dari perusahaan pers itu. Jadi terlihat bahwa jurnalis-jurnalis ini akhirnya tunduk pada kekuasaan modal. Mereka tidak punya lagi insting untuk membela hal yang dipersoalkan oleh publik. Mereka menjadi agen-agen tidak resmi dari kapitalisme komunikasi. Kan itu yang memburukkan demokrasi. Jadi kalau pers hilang kapasitasnya atau hilang independensinya, maka yang terjadi adalah manipulasi opini publik dan penguasaan media massa di dalam keadaan rakyat berupaya untuk mencari semacam keterangan kenapa mereka nggak bisa makan, kenapa mereka kesulitan untuk mengakses energi, kenapa kehidupan makin buruk, itu nggak bisa ditemukan oleh rakyat, dan netizen akhirnya membantu. Jadi itu yang memperlihatkan pada kita betapa hipokrisi itu dari para pemimpin redaksi di media mainstream ini betul-betul diolah semacam ketakutan bercampur dengan oportunisme, bercampur dengan pragmatisme. Jadi kita lihat bagaimana media itu akhirnya melumpuhkan demokrasi. Media mengalami pendangkalan, mengalami dalam istilah komunikasi docilitas, artinya ditundukkan mentalnya tuh. Nah, keadaan ini menjadi penyebab utama kenapa tidak ada sinyal yang makin terang justru ketika mahasiswa menaikkan sinyal Indonesia gelap. Kan itu intinya kan. Jadi kalau mahasiswa bilang Indonesia gelap, ya termasuk media-media mainstream ini yang gelap. Kenapa? Karena mereka bukan sekedar tidak memberi terang pada opini publik, mereka justru menggelapkan opini publik. Jadi fungsi pers menjadi penggelap realitas. Dan kita akan tuntut itu supaya dipulihkan, karena pemulihan itulah yang jadi semacam doa demokrasi hari ini. Dan kita tetap menduga bahwa ada orkestrasi, sebetulnya orkestrasi oligarki yang mengendalikan opini publik di media-media utama, karena tetap media-media utama ini hanya mungkin tumbuh kalau ada stabilitas politik. Padahal sebetulnya kegiatan mereka justru membuat politik makin tidak stabil. Karena begitu mereka membuat negative impression dalam memberitakan gerakan mahasiswa, maka mahasiswa dengan mudah menemukan alasan kenapa mereka tidak masuk dalam substansi itu. Kenapa media-media yang seharusnya cukup memberitakan secara netral, bahkan tidak mau bersifat netral. Mereka hanya ingin mengeksploitasi bagian yang seolah-olah keburukan dari gerakan ini. Ya kalau media-media yang biasa disewa oleh buzzer itu ya biasa aja tuh. Kita tahu kalau di belakang media itu ya orang-orang partai pendukung rejim, kan pendukung Jokowi terutama tuh. Itu nggak ada soal tuh. Tetapi kalau media mainstream seperti CNN misalnya akhirnya terintip dan kepergok oleh mata netizen, itu artinya memalukan. Dan apologi dari CNN itu betul-betul makin membuat mereka terpojok tuh, karena yang mereka bela justru ada kedunguan mereka tuh. Dan itu saya kira yang harus kita lihat sebagai kecanggihan netizen untuk mengintip ruang redaksi yang dikendalikan secara hegemoni oleh persekutuan modal dan kekuasaan. Presiden dan pemerintahan maksa soal efisiensi, tapi mereka tidak melakukan kebenaran efisiensi itu. Misalnya contoh Bang, yang menarik. Kemarin Presiden mengatakan sudah melakukan efisiensi anggaran 700-an sekian triliun, luar biasa besar. Tetapi, kata beliau, seberapa triliun, 20 triliun kalau saya tidak salah, untuk makan bergizi gratis. Tapi 320 triliun lebih untuk dana Danantara, investasi. Loh, berarti bukan penghematan ini. Ini ngambil jatah orang lain, dipakai untuk investasi negara. Padahal pelayanan publik harus terus bergerak. Lembaga dan yang lain harus bergerak. Terpaksa ditarik untuk kepentingan investasi. Siapa yang diuntungkan? Orang-orang, kelompok tertentu
yang kemudian dikaitkan dengan Danantara ini. Jadi ini motifnya bukan untuk makan bergizi gratis, bukan untuk penghematan. Misinya adalah cari uang untuk investasi super holding BUMN dengan berbagai alasan, dengan Danantara itu. Jadi istilah efisiensi itu pun juga aneh Bang kalau kita baca Undang-Undang Keuangan Negara. Tidak diperlukan berbagai peristilahan soal efisiensi dan lain-lain karena perintah Undang-Undang Keuangan Negara, penggunaan keuangan negara memang harus diefisienkan, ditepat sasaran kan. Harus betul-betul presisi menghitungnya, tidak aneh-aneh begitu ya. Jadi tiba-tiba istilah efisiensi itu dimunculkan dalam berbagai tagline pemerintah. Padahal sudah harus jadi kewajiban. Oh rupanya ada misi, seolah-olah melakukan efisiensi, tetapi modusnya untuk kemudian penggunaan dana investasi Bang.